Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala di sore yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di rumah kediaman Ibu Nur Hikmah SPD MPD Kaprodi Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sorong untuk melaksanakan rutinitas kita pengajian rutin cabang Sorong Timur. Salam dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ustadz Adnan Firdaus selaku pembawa materi pada sore hari ini. Kami hormati Bapak Sekretaris PWM Bapak Dr. Haji Kamaluddin SSNM. Yang kami hormati Bapak Sekretaris PDM Kota Sorong Bapak Abu Sofyan SPD MPD, serta bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu juga yang hadir pada sore hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pengajian pada sore hari ini, sekiranya mungkin ada penyampaian dari Pak Abu Sofyan terkait tentang ini sebelum kita masuk pengajian, atau dari PWM. Ya, langsung saja. Oh ya. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan pengajian rutin yang dibawakan oleh Ustadz Adnan Firdaus. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin Muhammadin wa rasuluh. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatik min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul huzni ila syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jama'atan hada jama'an marhuma wa taqabbal minna. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam Rasulullah Muhammad. Yang saya hormati Pak Ketua Sekretaris PWM, Pak Tim 9, Pak Haji Sepuluh, Pak Sekretaris, Pak Abu dari cabang, Pak Aris. Saya ingin membahas pada pertemuan dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis dalam kitab Arba'in ini, Bapak Saudara sekalian. Ini adalah hadis yang sebenarnya harus menjadi bekal minimalis kita. Hadis-hadis yang harus kita pahami makna dan kandungannya. Karena Nabi mengatakan siapa yang hafal 40 hadis, dawantu lahul jannah, saya menjamin baginya surga. Dia menghafalnya, menghayati kandungannya, dia bisa mengamalkan. Bahkan menghafalnya saja itu sudah keutamaan. Ini ada hadis yang ketujuh ini yang mengatakan ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Qulna liman, kami bertanya kepada para sahabat, kepada Rasulullah, untuk siapakah nasihat itu? Qal, beliau bersabda, lillahi, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga bagi umat muslim secara keseluruhan. Terus sekalian, kalau kita bicara agama, maka roh dari agama itu adalah nasihat. Roh dari agama itu nasihat. Meskipun nanti nasihat itu ada yang kultural, bentuknya kultur ya. Ya kultur, ada yang dia terstruktur. Ketika misalnya dia jadi majelis ulama, maka ini adalah lembaga yang tugasnya memberikan nasihat kan, majelis ulama itu kan. Atau kalau misalnya kami di KUA itu ada namanya BP4, Badan Penasihatan Pelestarian Perkawinan Pak.
Jadi kalau ada yang mau bercerai nanti di mediasi di situ, difasilitasi, diusahakan supaya dia tidak bercerai ya, badan penasihatan. Atau juga dalam bentuk kultural, pengajian-pengajian seperti ini juga adalah bagian dari saling menasihati. Karena kan arti nasihat agama ini adalah intinya memang adalah nasihat. Maka kalau kita baca Al-Quran, semua ayat Al-Quran itu adalah nasihat. Nasihat bagi pikiran, nasihat bagi jiwa, nasihat bagi orang-orang yang sedang berjuang, nasihat bagi orang-orang yang lemah, nasihat bagi orang-orang yang zolim, nasihat bagi orang-orang yang lalai. Itu adalah semuanya adalah nasihat. Semua ayat Al-Quran sampai hari kiamat itu adalah nasihat. Jadi nasihat yang pertama adalah nasihat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, coba diperhatikan semua institusi pengajian itu adalah institusi formal untuk melakukan nasihat kan? Pengajian, nasihat. Kita lihat khotib-khotib yang khutbah Jumat itu kan semuanya isinya adalah nasihat. Bahkan 2 khutbah Jumat itu sama nilainya dengan 2 rakaat sholat Jumat. Kalau kita tidak dengar khutbah, maka batal kita punya sholat Jumat kan? Ini juga banyak orang paham dia kata ini khutbah Jumat itu. Makanya khotib Jumat selalu mengatakan bertakwalah kepada Allah. Karena memang inti dari agama ini adalah nasihat. Nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk bersyahadat, nasihat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk sholat, nasihat untuk menjaga syahadat, nasihat untuk berhaji bagi yang sudah mampu, nasihat untuk menuntut ilmu, nasihat untuk bersedekah, nasihat untuk gemar berbuat baik, nasihat untuk ikut dalam perjuangan dakwah. Semuanya nasihat. Jadi, kalau kita bicara agama dari hulu ke hilirnya itu adalah nasihat ujung itu nasihat. Untuk Allah Subhanahu wa taala, wali kitabi, nasihat untuk membaca Al-Qur'an, nasihat untuk memahami Al-Qur'an, nasihat untuk mendakwakan Al-Qur'an, nasihat untuk menegakkan nilai-nilai Al-Qur'an. Itu maksudnya wali kitabi, nasihat untuk Al-Qur'an. Nasihat untuk mendirikan pondok tahfiz, nasihat untuk mendirikan sekolah-sekolah yang di situ orang belajar Al-Qur'an. Wali kitabi.